Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam GPDI Film Latimas menyapa pada pagi hari ini. Firman Tuhan saya ambil di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Begini firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan bersungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Yosua, bagaimana firman Allah datang kepada Yosua sesudah hamba Tuhan Musa mati. Dikatakan di situ bagaimana Yosua harus menguatkan. Dikatakan di situ bagaimana Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hati. Kenapa harus menguatkan dan meneguhkan hati? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pertama, kenapa Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hati? Pertama, Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, karena di mana mereka harus menghadapi tantangan yang sangat besar. Di mana Bapak Ibu Saudara yang dikasih, di situ ada ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan, mereka akan mendapati kota-kota yang berkubu, baru orang-orang yang perawakan yang sangat besar. Jika Yosua lemah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika Yosua lemah, maka goyahlah barisan umat Israel. Baru yang kedua, Yosua harus bertindak hati-hati, melakukan segala sesuatu sesuai dengan diajarkan Musa. Baru yang ketiga, tidak kecut. Arti kecut di sini Bapak Ibu yaitu takut, merasa ngeri atau gentar, dan tawar hati. Mengapa dikatakan demikian? Karena Yosua memimpin umat Israel. Dikatakan bahwa bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu bersungut-sungut, suka memberontak, dan tidak mengalami orang-orang yang Yosua pimpin, tidak mengalami perbudakan di tanah Mesir, supaya tidak menjadi seperti Musa yang kecewa kepada umat Israel, terus-menerus membuat kesalahan sehingga membuat Musa tidak masuk ke tanah Kanaan atau ke tanah perjanjian. Dan firman Tuhan ini kita belajar bagaimana kita harus meneguhkan dan menguatkan hati dalam menghadapi tantangan, persoalan, masalah yang terjadi hari-hari ini, membuat banyak orang takut, gentar. Mengapa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita? Pertama, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa menghadapi dan melewati persoalan dan tantangan yang terjadi di dalam hidup ini.
Baru yang kedua, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Baru yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, tidak kecut dan tawar hati ketika seakan-akan Tuhan tidak menolong kita atau orang sekitar kita yang membuat kita kecewa. Ya, kita tidak kecut atau tawar hati ketika menghadapi hal-hal itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan Engkau baik di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami. Biarlah kami selalu tetap teguh di dalam Engkau Bapa, dan kami selalu menguatkan dan meneguhkan hati kami. Biarlah hidup kami selalu dalam pimpinan-Mu, dalam penyertaan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.